Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 31. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sialan, jika kaisar ini tidak ceroboh, bagaimana kamu bisa melukai kaisar ini? Kali ini, kaisar ingin kamu mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Kaisar Agung Beizu sangat marah dan meraung, gaya kelima dari seni pedang primordial penjara pedang primordial. Dalam duel sebelumnya dengan Tan Yun, Kaisar Beizu Agung telah menghabiskan 10% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan pada saat ini, Kaisar Agung Beizu telah menghabiskan 20% lagi untuk menggunakan penjara pedang kuno. Merayu. Dalam sekejap, kekuatan leluhur Tao tertinggi dari zaman kuno dengan gila-gilaan mengalir ke pedang dewa di tangan kanannya dari tubuh Kaisar Beizu. Kaisar Beizu melewatkan bentuk kedua, ketiga, dan keempat dari seni pedang primordial dan langsung melakukan bentuk kelima dari penjara pedang primordial. Itu cukup membuktikan bahwa Kaisar Beizu benar-benar marah dan ingin menghancurkan Tan Yun. Kaisar Beizu, yang telah kehilangan satu telinga dan berlumuran darah di wajahnya, bergerak sangat cepat dari kehampaan, mengubah sosoknya menjadi tiga menjadi 9. Pada akhirnya menjadi 99 dan 81 sosok, tersebar sekitar Tan Yun. 8-11 Kaisar Beizu menamparkan Tan Yun di tengah pada saat yang bersamaan. Segera, adegan yang sangat mengejutkan muncul. Tapi melihat 81 sinar pedang yang panjangnya 10 juta kaki, aura itu menghancurkan kehampaan dengan takjub, menyerang Tan Yun, menjebaknya. Dan kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun hampir tidak bisa melarikan diri. Tan Yun berdiri di udara dan meraung seperti binatang buas yang terperangkap. Dia tidak ragu untuk mengkonsumsi 40% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan pada saat yang sama menampilkan kekuatan magis keempat, ketiga, dan kedua dari formasi pedang Hongmengtu. Pedang penghancur 5 elemen. Guntur dan angin membunuh pedang. Pedang hantu putus asa. Tiba-tiba, 5 elemen Breaking Sword, Thunder Wind Killing Infinite Sword, dan Phantom Desperate Sword, berubah dari kehampaan di depan Tan Yun, dan dibombardir dengan cahaya pedang dari depan. Pada saat yang sama, Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hongmeng, dan memadatkan cambuk jiwa sepanjang 3 juta meter di tangan kanannya. Ledakan Laosu. Tan Yun berbalik dengan sukarela, dan cambuk jiwa pemecah iblis di tangan kanannya, seperti naga hitam, dengan nafas kematian, menarik lusinan cahaya pedang dari hadapannya. Boom, boom. Dalam suara yang memekakkan telinga, seluruh kekosongan Hongmeng runtuh. Tan Yun secara bersamaan menggunakan 4 kekuatan magis dari arai pedang ilahi Hongmengtu. Setelah bertabrakan dengan 81 cahaya pedang yang ditampilkan oleh Kaisar Agung Beizu, badai energi yang mengerikan, boom. Hancurkan formasi pedang Hongmengtu. Xiao Zixi, yang melarikan diri ke kejauhan, tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap langit yang telah berubah menjadi lubang besar di ruang gelap dengan cemas, dengan mata cemas. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk para wanita Sen Subing di Menara Panjun. Ketika langit kembali normal, Tan Yun, yang tingginya 560.000 kaki, ditutupi dengan luka pedang tulang-tulang di sekujur tubuhnya, dan darah menyembur keluar. Di sisi lain, Kaisar Agung Beizu, yang berukuran 600.000 kaki, tidak memiliki luka lain kecuali kehilangan telinga dan terengah-engah. Apakah kamu tidak mati? Kaisar Agung Beizu memandang Tan Yun, yang mengerikan. Suara tua itu dipenuhi dengan warna-warna yang tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak membunuh Tan Yun setelah melakukan formula kelima seni pedang primordial. Bajingan tua, hidup tuanku sangat sulit, tentu saja dia tidak bisa mati. Mulut Tan Yun berdarah, masih membakar jiwa suci Tao Hongmeng. Baiklah, Kaisar ini akan melihat apakah kamu mati. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Kaisar Agung Beizu menghabiskan 30% kekuatan leluhur di kolam spiritual, dan menggunakan formula ke-8 seni pedang primordial, Tao mendominasi langit. Merayu. Hembusan angin melolong, Kaisar Agung Beizu, yang setinggi 600.000 kaki,
memegang pedang di tangan kanannya, dan bilahnya mengarah ke langit. Kekuatan besar dari leluhur Tao kuno dan tertinggi mengalir ke pedang dewa yang terangkat tinggi dari lengan kanan. Tiba-tiba, sebilah pedang sepanjang 10 juta meter meledak dari pedang ajaib langsung ke langit. Sebuah pusaran dengan diameter jutaan meter terbentuk di langit. Pusaran yang berputar sangat cepat merobek kekosongan, membuat lingkaran persegi. Retakan padat muncul dalam kehampaan jutaan sen, seolah-olah cakrawala jutaan sen runtuh kapan saja. Merayu. Segera, aura yang sangat menakutkan keluar dari cakrawala jutaan sen dan menyelimuti Tan Yun. Oke, kuat sekali. Tan Yun gemetar. Dari aura tiraninya, Tan Yun menilai bahwa bahkan jika dia menggunakan kekuatan magis yang paling kuat dari teknik tombak abadi, akan sulit untuk dilawan. Tan Yun, kamu bisa mati di bawah langit yang mendominasi pedang kaisar ini, itu adalah keberuntunganmu. Kaisar Agung Beizu menyeringai dan berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri, kamu akan mati. Surga dominasi pedang, bunuh. Momen ketika pedang suci yang dipegang tinggi di tangan kanan Kaisar Agung Beizu tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun di langit, adegan yang sangat mengejutkan terjadi. Boom, boom. Namun, langit yang semula tertutup retakan dan ratusan sen runtuh, dan ketika dunia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, puluhan ribu kaki cahaya pedang, seperti meteorit, turun dari langit dan menelan. Ini memiliki luas jutaan sen. Langkah Dewa Hongmeng. Merayu. Tan Yun melepaskan semua kekuatan leluhur di kolam spiritual, tubuh berdarah 560.000 kaki, dari cahaya pedang yang turun dari langit, menuju Kaisar Agung Beizu yang berdiri di udara. Pada saat ini, Tan Yun tampak seperti binatang buas, dan dia akan bergegas menuju Kaisar Agung Beizu dengan segala cara. Apa? Pompa. Ketika suara kesakitan terdengar, dia bergegas menuju Kaisar Agung Beizu, dan Tan Yun, yang tidak dapat mengelak, kaki kirinya terpotong oleh bilah cahaya yang jatuh dari langit. Meski begitu, Tan Yun masih bergegas menuju Kaisar Beizu, hanya bergegas. Di tengah jalan, tengkorak Tan Yun perlahan membengkak. Pada saat yang sama, Tan Yun menjatuhkan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya dan meletakkan tangan kanannya di dadanya. Setelah itu, saya tidak tahu mengapa Tan Yun membungkuk dan melindungi lengan kanannya dengan dadanya. Kaisar Beizu tidak peduli dengan langkah ini, tetapi dia tidak peduli, dan kemudian Tan Yun hampir membunuhnya. Pompa, serang. Dengan semburan darah, punggung Tan Yun dipenuhi luka tusukan dengan tulang yang dalam. Pada saat ini, Tan Yun, yang kehilangan satu kaki, lengan kiri, dan terluka parah, telah bergegas ke depan Kaisar Agung 30.000 li. Hal-hal yang tidak hidup atau mati, mati. Ketika Kaisar Beizu sedang memegang pedang ajaib dan hendak mengayunkan pedangnya untuk membunuh Tan Yun, dia menemukan kepala Tan Yun yang mulai membesar dengan cepat. Ledakan jiwa yang ditakuti oleh Kaisar Beizu, ketika dia berbalik dan ingin melarikan diri, Tan Yun meraung dengan suara serak di belakangnya, Kaisar Beizu, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menarikmu kembali. Sangkar spasial. Merayu. Saat Tan Yun membuka sangkar luar angkasa, tiba-tiba, dalam 1 juta sen dalam kehampaan, kekuatan ruang angkasa melonjak, dan kekuatan pengekangan yang kejam menyerbu Kaisar Agung Beizu dengan kekuatan yang luar biasa. Kaisar Agung Beizu menjerit, kecepatannya turun 2 kali. Terbuka untuk Kaisar. Tubuh seperti gunung dari Kaisar Beizu tiba-tiba bergetar, dan kekuatan leluhur kuno yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika Kaisar Beizu melepaskan diri dari belenggu, pemandangan yang sangat menakutkan terjadi. Namun, Tan Yun, yang sedang sekarat, bergegas ke belakang Kaisar Beizu, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya yang utuh, dan mencengkeram lehernya dengan erat. Bawa ke Kaisar. Kaisar Beizu yang ketakutan mencengkeram lengan kanan Tan Yun di lehernya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Retakan. Dengan suara tulang yang lumpuh, Kaisar Beizu merobek seluruh lengan kanan Tan Yun dengan tangan kanannya. Wow! Ketika Kaisar Besar Beizu melarikan diri ketakutan, Tan Yun telah meledakkan dirinya sendiri, dan kepalanya yang besar hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, Tan Yun hancur berkeping-keping, dan Kaisar Beizu, yang masih 40% dari kekuatan leluhurnya di kolam roh,
Ditelan oleh badai energi yang meledakkan diri Tan Yun, dia tidak ragu untuk mengkonsumsi 30% dari kekuatan leluhurnya dan melepaskan masa supremasi kuno dengan diameter ratusan meter. Tirai tipis menyelimuti dirinya. Berdengung. Ditelan oleh kekuatan ledakan diri Tan Yun, tirai tipis dari tubuh pelindung itu bergetar hebat, dan itu hancur hanya setelah 3 nafas. Selama 3 nafas inilah badai energi yang paling mengerikan dihasilkan ketika Tan Yun meledakkan dirinya. Meski begitu, di bawah pengaruh energi yang meledak sendiri, Kaisar Agung Beizu, yang menggunakan tubuh Dewa Dao kuno, kehilangan 600.000 kaki tubuh seperti pasir. Tidak. Dalam ratapan teriakan, pipi Kaisar Besar Beizu hilang, daging dan otot di kaki dan lengannya menghilang, dan seluruh tubuhnya seolah-olah telah tertunda, hampir hanya tulang yang tersisa. Ketika kekuatan penghancur diri Tan Yun menghilang, Kaisar Beizu yang mengerikan, yang hanya tersisa 10% dari kekuatan leluhurnya di kolam roh, memberikan senyuman dominasi, hahaha, bagaimana dengan Tan Yun bahkan jika kamu adalah cucu dari Kaisar Dao Abadi. Bahkan jika kemampuan lompat katakmu tak tertandingi, jadi apa? Pada akhirnya, kamu tidak dipaksa untuk masuk ke kolam roh oleh Kaisar, dan janin jiwamu dihancurkan. Mulai sekarang, seluruh dunia adalah milik Kaisar, hahaha, ahahaha. Saat Kaisar Besar Beizu tertawa gembira, jenderal yang menjaga kota di atas menara sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan, wajahnya langsung pucat dan tidak berdarah. Penjaga kota akan menunjuk ke kehampaan di belakang Kaisar Beizu dan berteriak memilukan, hati-hati, Yang Agung, ada situasi di belakangmu. Apa yang bisa terjadi? Kaisar Agung Beizu menoleh ke belakang tiba-tiba, dan melihat bahwa waktu di hadapannya berbalik dengan sangat cepat. Awan kabut darah tiba-tiba muncul, mulai mengatur ulang, dan berubah menjadi Tan Yun, yang sedang sekarat dan setinggi 560.000 kaki. Ini adalah pembalikan waktu. Kamu, bajingan, tidak hanya punya sangkar luar angkasa, tetapi juga pembalikan waktu. Kaisar Agung Beizu menyeringai dan berkata, bahkan jika kamu berbalik dan terlahir kembali, kamu masih sekarat dan akan mati. Pada saat ini, luka Tan Yun sangat serius, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Jangan takut pada Tan Yun, aku akan memberimu waktu untuk menampilkan sumber cahaya. Ketika suara Xiao Zixi terdengar di benak Tan Yun, rambut Xiao Zixi menari-nari, memegang pedang dewa, dan dia muncul dengan 30.000 sen di belakang Tan Yun. Alasan mengapa Xiao Zixi muncul di belakang Tan Yun begitu cepat adalah karena ketika Tan Yun meledakkan dirinya, dia ingat adegan di mana dia dan Tan Yun bekerja sama untuk membunuh pendeta tinggi di Sekte Elysium. Pada saat itu, setelah Tan Yun meledakkan dirinya dan melukai para imam besar, dia bekerja sama dengan Tan Yun dan memberinya waktu untuk memulihkan sumber cahaya. Pada akhirnya, keduanya melakukan serangan balik dan membunuh imam besar. Kaisar Agung Beizu memandang Xiao Zixi yang datang ke arahnya, dan berkata dengan tajam, bahkan jika Kaisar ini terluka parah, dia masih memiliki level tertinggi, dan itu bukan yang bisa kamu tandingi. Dan kamu ingin menyelamatkan Tan Yun. Bermimpi. Kaisar Agung Beizu memegang pedang ilahi dan menyapu kekosongan dengan ganas, dengan aliran merah dan darah panas menembus dari tenggorokan Tan Yun dan menembus bagian belakang lehernya. Xiao Zixi, yang tidak dapat menyelamatkannya, menangis. Tidak. Mata Xiao Zixi kabur karena air mata, dan tubuhnya terbang dengan cepat di bahu kanan Tan Yun, menusuk tenggorokan Kaisar Beizu yang seperti raksasa di depannya dengan pedang di udara. Ledakan. Kekosongan runtuh, dan sinar pedang puluhan ribu kaki dengan kekuatan leluhur Dao tertinggi meledak ke tenggorokan Kaisar Beizu. Pompa. Kaisar Agung Beizu terkejut dan buru-buru mengeluarkan pisau ajaib yang menembus leher Tan Yun. Saat mengevakuasi dengan tergesa-gesa, meskipun dia lolos dari pedang mematikan, sepotong darah beberapa ratus kaki di lehernya tertusuk. Wow, Tan Yun, jangan mati, tolong jangan mati. Kamu bilang ingin menikah denganku, bagaimana kamu bisa mati? Xiao Zixi melayang di depan Tan Yun di udara, dan menemukan darah mengalir keluar dari tenggorokan Tan Yun. Setelah matanya menghilang dengan cepat, dia menjerit kesedihan. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Shen Subing, Tang Mengyi, Ji Yuyan, dan gadis-gadis lainnya terbang keluar dari Menara Panjun di tangan Xiao Zixi, dan melayang di depan Xiao Zixi. Suamiku, kamu tidak bisa mati, apakah kamu mendengar itu? Shen Subing,
yang selalu tenang, menatap Tan Yun dan matanya mati, dan dia tiba-tiba pingsan dan menangis. Berdengung. Ketika kehampaan bergetar, Tan Yun tidak bernafas, dan tubuhnya yang berdarah jatuh ke dalam kehampaan, menabrak tanah yang hancur di bawah. Gadis-gadis itu terbang di samping Tan Yun sambil menangis, lemas ke tanah. Tan Yun, bangun. Ouyang Qian-Qian kesakitan. Tan Yun, aku tunanganmu Qian-Qian. Apakah kamu lupa? Kamu bilang ingin menikah denganku. Oh. Saat gadis-gadis itu menangis, Tan Yun merasa ringan dan melayang kemana-mana, terjun ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tan Yun, yang hampir sepenuhnya kehilangan kesadaran, sepertinya mendengar tangisan wanita yang berduka. Tan Yun, aku tunanganmu Feng Qingcheng. Kamu bilang ingin menikah denganku dengan anggun. Kamu tidak bisa berkata apa-apa, Wu. Tan Yun, aku Yusu. Aku tunanganmu Dongfang Yusu. Oh, tolong bangun. Tan Yun, bisakah kamu mendengarku? Aku adalah rowermu. Kami memiliki seorang putri, menunggu kami untuk menemukannya. Dan orang tuamu, kakek, dan Ying-Ying, yang bereinkarnasi sebagai manusia. Apakah kamu benar-benar menginginkan semua orang yang kamu cintai ini? Tan Yun, aku istri pertamamu Yuyan, kamu tapi aku tahu, aku sangat membencimu. Ketika kita tidak bertemu sebelumnya, ada begitu banyak wanita di sekitarmu tanpa persetujuanku. Kamu membangunkanku, kamu berutang aku, kamu tidak bisa mati. Petik 2. Dalam keadaan linglung, Tan Yun mendengar tangisan Sen Subing lagi. Tan Yun, ketika kamu menjadi Hongmeng Supreme, aku tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan ayahku. Aku lebih baik mati untuk menikah denganmu. Aku telah membayar terlalu banyak untukmu, aku tidak menyesal, tetapi jika kamu mati, aku benar-benar tidak mau. Wow, Tan Yun, pikirkanlah, kita telah dari alam fana sampai saat ini, bahkan jika alam semesta tingkat rendah dihancurkan, kamu belum mati, bagaimana kamu bisa mati sekarang? Wow, Tan Yun memohon padamu untuk bangun. Jika kamu tidak bisa bangun sekarang, kamu akan kehilangan semua pekerjaanmu sebelumnya. Pada saat ini, Sen Subing berbaring di tanah, menangis memilukan. Tan Yun, kamu pengecut, pikirkan tentang Yun Si, apakah menurutmu kamu layak untuknya? Pikirkan lagi, Chang Sun Xuanqi, yang disalahpahami oleh Anda dan saya, apakah Anda benar-benar bersedia menerimanya? Jika kamu benar-benar mati, semua wanita di Sen Subing, Yuyan, dan Meng Yi akan dibunuh oleh Kaisar Beisu. Apakah kamu benar-benar tega mati? Oh, kamu bajingan, bangunkan aku. Pada saat ini, Kaisar Agung Beisu, yang terluka parah, terengah-engah, pupil matanya yang besar menatap para wanita di bawah, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung. Tanpa diduga, Kaisar ini tidak menyangka bahwa kamu, sisa dewa kuno yang abadi, akan memiliki begitu banyak wanita cantik, dan masing-masing wanita cantik. Hebat, sangat hebat, kamu mati, mereka semua ini adalah milik Kaisar, hahaha.